jing jing dake jing dake jing dake 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 jing dake jing dake jing dake jing jing dake Saya akan mulai membahas tentang sifat koligatif lautan. Langsung saja. Selanjutnya kita menuju pada pengertiannya, yaitu sifat koligatif larutan, yaitu sifatnya bergantung hanya pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis partikelnya. Suatu zat cair akan mendidih jika terkena uapnya sama dengan tekanan atmosfer. Suhu pada zat cair memulai mendidih disebut titik didih. Di dalam titik didih memiliki titik didih normal, yaitu titik didih normal adalah suhu pada saat terkena zat cair sama dengan terkena luas sebesar 1 atm. Air memiliki titik didih 100 cm. Air memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Pada suhu ini, molekul-molekul air berada pada keseimbangan cairan gas. Berikutnya membahas tentang titik beku. Titik beku adalah suhu pada suatu tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap zat padat. Air memiliki titik beku 0 derajat Celcius. Pada suhu ini, molekul-molekul air berada pada keseimbangan cair dan padat. Demikian penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Dorothea. Saya akan menjelaskan tentang penurunan tekanan uap. Nah, tekanan uap yaitu kecenderungan suatu cairan untuk menguap. Ingat ya, mudah menguap sama dengan tekanan uap tinggi, sedangkan susah menguap atau sulit menguap sama dengan tekanan uapnya rendah. Dan dapat didefinisikan secara umum bahwa rumus persamaannya yaitu delta P sama dengan P derajat kurang P, dengan P sama dengan XP kali P derajat. Baik, kita akan masuk pada contoh soal. Contoh soalnya yaitu diketahui massa gula tebu sama dengan 34,2 gram. ml gula tebu sama dengan 342 gram per mol. P sama dengan 500 gram. P derajat sama dengan 28,75 mmHg. Yang ditanya yaitu P. P sama dengan, sesuai dengan rumusan tadi, XP kali P derajat. Nah, kita tinggal mengubah bentuknya. NP sama dengan NT ditambah NP kali P derajat, sama dengan P per ml air per massa per ml tebu ditambah P per ml air dikali dengan P derajat. Nah, dengan demikian ditemukan hasil 500 per 18 per 34,2 per 342 ditambah 500 per 18 dikali 27,3
28,75. Berikut hasil dari atas ini yaitu 27,78 sama dengan 0,1 kali 27,78 dikali 28,75 dengan hasil 27,78 per 27,88 dikali dengan 28,75. Nah, hasilnya yaitu 0,99 kali 28,75 dengan hasil yang paling akhir yaitu 28,46 mmHg. Demikian penjelasan dari saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari pembicara, yaitu materi tentang penarikan segitiga. Segitiga sendiri artinya adalah suhu pada saat tekanan pada suatu cairan sama dengan tekanan atmosfer di sekitarnya. Pada saat ini terjadi perubahan zat dari cair menjadi gas. Hubungan kemulaan dan kenaikan segitiga sendiri yaitu delta T sama dengan KD kalian. Langsung saja pada persoalan. Kita mulai sebanyak 4. Oke, sekarang kita lanjut pada bagian E, yaitu mengenai osmosis dan tekanan osmotik. Nah, untuk pertama-tama kita harus paham dulu apa itu tekanan osmosis. Ya, tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis itu adalah suatu proses perpindahan pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Melalui selaput semi permeabel.
Nah, selanjutnya setelah kita tahu apa itu osmosis, maka kita juga harus tahu apa itu tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik ini biasanya dilambangkan dengan P. Nah, apa itu tekanan osmotik? Tekanan osmotik adalah suatu tekanan yang diperlukan untuk mempertahankan agar pelarut tidak berpindah dari larutan encer ke larutan pekat. Nah, bagaimana sih bentuk umum atau rumus dari tekanan osmotik ini? Bentuk umumnya seperti ini. P sama dengan M dikali R dikali T, di mana masing-masing keterangan P sama dengan tekanan osmotik, di mana M sama dengan kemolaran larutan. Sedangkan R adalah tetapan gas. Nah, di sini tetapan gasnya sudah ditetapkan, yaitu 0,082 liter atm mol Kelvin. Nah, kemudian T itu adalah suhu. Tapi di sini sudah ada ketentuannya, di mana suhu atau tetapan suhu yang dipakai adalah tetapan suhu Kelvin. Nah, kita perlu kembali ke awal, di mana tekanan osmotik ini satuannya adalah atm. Dan untuk kemolaran larutan satuannya adalah mol liter maksudnya. Oke, baik. Di sini ada sebuah contoh soal. Di sini dikatakan tekanan osmotik larutan 18 gram C6H12O6 dalam 1 liter larutan pada suhu 27 derajat Celcius. Nah, langsung saja kita kerjakan. Pertama-tama kita buat dulu diketahuinya apa saja yang diketahui. Di sini diketahui massa zat terlarutnya itu 18 gram. Di sini zat terlarutnya itu adalah C6H12O6. Massa zat terlarutnya itu 18 gram. Kemudian massa zat terlarutnya ataupun volume zat terlarutnya yaitu 1 liter. Kemudian di sini ditentukan suhunya yaitu 27 derajat Celcius. Jadi yang ditanya di sini adalah P ataupun tekanan osmotiknya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa bentuk umum dari tekanan osmotik itu adalah molaritas dikali tetapan gas dikali dengan suhu. Nah, karena di sini belum ditentukan berapa molaritasnya, maka kita cari di mana rumusnya itu GR per MR
dikali 1000 per V. Nah, pertama dulu kita harus tahu berapa ini MR dari C6H12O6. Di sini MR-nya itu 180. Nah, langsung saja kita muat 18. Ya, bentar kita lanjut dulu di sini. Di sini molaritas dikali 0,082. Jadi kita kalikan dengan suhu, di mana suhunya di sini sudah diketahui 27 derajat Celcius. Namun di rumus bentuk umumnya kita diharuskan menggunakan derajat Kelvin. Jadi sehingga ini 27 derajat Celcius ditambahkan dengan 273 sama dengan 300 Kelvin. Jadi kita kalikan dengan 300 Kelvin. Nah, selanjutnya GR-nya atau gram atau massa dari zat terlarutnya 18 gram per 180 dikali 1000. Nah, 1 liter itu kan 1000 mili sama dengan 1000 miligram atau 1000 mililiter dikali 0,082 dikali 300 Kelvin. Nah, ini yang 1000-nya sama yang 1000-nya mati, sehingga 18 per 180 sama dengan 0,1 dikali 0,082 dikali 300, sehingga hasil dari perkalian ini itu 2,46. Jangan lupa satuannya adalah ATM. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif merupakan suatu sifat yang terdapat pada larutan di mana sifat tersebut tidak bergantung terhadap jenis-jenis zat terlarut atau komponen larutan yang lain. Sifat koligatif larutan terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu sifat koligatif larutan elektrolit, di mana larutan elektrolit didefinisikan sebagai larutan yang dapat menghantarkan arus listrik secara baik. Pada konsentrasi yang sama, larutan elektrolit mempunyai sifat koligatif yang lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Hal ini disebabkan larutan ini mempunyai jumlah partikel yang lebih banyak. Contohnya, terjadinya penurunan titik beku pada NaCl yang lebih tinggi daripada senyawa glukosa. Larutan garam dapur NaCl merupakan larutan elektrolit, sedangkan larutan gula merupakan larutan non-elektrolit. Hal ini dijelaskan oleh Van Hoff, yang selanjutnya disebut faktor Van Hoff, yang merupakan suatu perbandingan yang terdapat pada sifat koligatif larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit. Faktor tersebut dilambangkan dengan I, yaitu ionisation. Pada dasarnya, larutan elektrolit ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu larutan elektrolit kuat dan lemah. Pada elektrolit kuat, senyawa terionisasi sempurna, sedangkan pada elektrolit lemah, senyawa hanya terionisasi sebagian. Hal ini membuat perhitungan pada kedua jenis larutan tersebut berbeda.